Ya, oke. Di video kali ini, sebelumnya gue mengucapkan terima kasih banyak untuk host of Peace dan terutama dari Dokter Yuliana, seorang hipnoterapis yang udah mengizinkan gue untuk men-share salah satu postingan yang menurut gue berharga gitu ya, yang bisa jadi bahan di video kali ini. Dan kalau lu bilang sekilasnya ini, wah masa iya kayak gini gitu kan ya. Tetapi sebetulnya ini adalah salah satu mulai keterbukaan ya antara pemikiran orang tua dan juga anak yang nggak bisa kayak terus-menerus menjadi memelihara pola pikir yang tertutup yang pada nantinya ketika seorang anak itu tidak bisa berkembang yang disalahinnya itu adalah anak lagi kan kayak gitu ya. Jadi postingan dari Dr. Yulina dan juga Hope Office ini adalah jangan buru-buru nyuruh seseorang buat maafin orang tuanya. Wah, ini udah pasti mengagetkan. Tapi buat gue sendiri yang berpikir beberapa tahun sebelumnya udah kayak gitu, ini justru artinya, oh ini ternyata pemikirannya udah sampai sini, gitu kan. Disclaimer dulu bahwa sebetulnya gue itu cara berpikirnya itu adalah gini ya, bahwa baik itu anak maupun orang tua sama-sama manusia. Selama namanya manusia pasti ada salah. Ya artinya nggak ada misalkan orang tua itu selalu benar, anak selalu salah, nggak ada. Cuman itu adalah pola pikir dan paradigma atau bahkan doktrin yang sudah umum, sudah berlaku dan entah kapan bisa dirubahnya. Ya kalau di negara-negara kayak Amerika dan atau mana yang ideologinya liberal, hal itu udah nggak aneh. Gitu. Namun di Indonesia, apalagi di suku gue di Sunda ya, entahlah kayak gitulah ya. Begini, di dalam postingan yang pertama itu adalah gini, jangan buru-buru nyuruh seseorang memaafkan orang tuanya, belum tentu dia siap, belum tentu lukanya sudah selesai. Jadi di postingan ini kan nyuruhnya itu gini, jadi marah itu adalah sebuah wujud gitu ya. Marah marah itu jadi itu adalah tanda sadar. Ini gue tuh diperlakukan gak adil loh kayak gitu ya. Jadi itu marah itu adalah sebuah dampak dari sebuah keadaan. Okay? Dan marah itu memang kita berhak dan bisa jadi marah itu adalah bagian dari proses kesembuhan. Dan masih sangat disayangkan itu adalah banyak orang tua atau banyak orang yang sikap sosok idealis, oh jangan pernah marah. Oh mau segimanapun kita nggak boleh marah. Dan lain sebagainya. Dan biasanya orang-orang kayak gitu justru orang yang paling sering marah, yang sosok idealis kayak gitu. Ya apa ya? Memang punya pemikiran yang berbeda dari orang kebanyakan nggak mudah. Tetapi kalau kita nggak punya pendirian, apalah artinya kita kan kayak gitulah ya. Jadi ibaratnya ini si marah ini adalah sebuah proses, bukan sebuah kedurhakaan atau apalah dan segala macam. Jadi kita itu nggak bisa menjudge seseorang itu hanya karena keburukannya. Kita nggak tahu apakah di keburukannya itu karena keadaannya atau karena memang sifatnya. Dan kalaupun dari sifat atau karakternya, kita pun nggak berhak untuk menjudge-nya. Ya intinya lah, kayak jangan sampai kita tuh jadi Tuhan. Gue bukan sosok idealis juga. Gue itu termasuk orang yang jarang banget, itulah, yang jarang menyalahkan pemikiran orang lain meskipun udah parah. Kayak misalkan teman gue tuh ada yang bilang gini, ya gue sih, katanya, kalau gue dipakai, tanda kutip ya, dipakainya itu bangga-bangga aja, berarti gue kepake. Ya enak-enak aja dan segala macam. Eh, ya yang lainnya ya gimana masing-masing aja. Ya kalau itu kan benar dari mana. Tetapi gue nggak nyalahin ya dalam artian ya emang hidup dia seperti itu. Hidup dia emang nyaman seperti itu. Lingkungannya pun bukan lingkungan yang gimana gitu kan. Namun yang jelas dia kan nggak ngerugiin kita. Dia nggak ngerugiin orang lain. Dia pun nggak ngajak misalkan gue atau teman-teman gue itu untuk ngikutin gimana pola pikir dia. Enggak. Jadi kita tuh punya pola pikir yang berbeda ya sah-sah aja. Bahkan itu ke bentuk apa keberagaman. Tetapi nggak semua orang bisa ngikutin atau nggak semua orang bisa terima perbedaan itu. Lalu kemudian gini, nah di postingan berikutnya ini nih, jadi memang anak-anak itu harus diam. Sementara orang tua itu boleh banget ngapain aja. Gitu. Bahkan ada pola pikirnya itu kan ya anak nggak boleh nggak suka harus suka apapun yang diberikan oleh orang tua gitu ya. Jadi eh, padahal padahal seorang anak itu lahir dengan potensinya tersendiri ya nanti akan gue bahas di video berikutnya. Eh,
Bisa jadi orang tua juga tidak menyadari bagaimana potensi anaknya. Bisa jadi loh ya. Bisa jadi juga menyadari, ya itu luar biasa. Contoh nggak jauh-jauh beda, gua ya. Justru gua itu disadari bahwa gue itu punya pola pikir yang mungkin berbeda dari orang kebanyakan itu oleh tetangga gue, bukan dari keluarga gue, gitu kan kayak gitu. Hal itu bisa terjadi ya bisa aja, namanya juga manusia kan kayak gitu. Lalu kemudian, eh nah ini baru banyak banget anak yang bisa marah saat dewasa gitu ya. Eh, Soalnya waktu kecil itu gampang takut, gampang apa, sehingga si emosinya itu mendem, 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 mendem yang akhirnya buruk buat anak juga. Karena apa? Karena udah di dokternya tuh kayak gitu, nggak boleh marah, nggak boleh nggak suka, dan dikekang itu anak itu. Ya, kalau anak aja udah dikekang, apalagi orang tuanya atau kitanya nggak menerima dengan kebenaran, ya good luck deh kayak gitu. Jadi marah itu bukan soal dendam loh ya. Jadi marah itu wujud dari luka yang belum sembuh. Terkadang kayak gitu. Kayak misalnya lu udah sakit hati sama mantan lu marah terus. Bisa jadi dendam, bisa jadi enggak sebetulnya. Tetapi sebetulnya lu marah tuh karena lu ada luka yang pengen lu sembuhin. Salah satunya dengan caranya ya marah dan lain sebagainya macamnya. Dan setelah marah itu biasanya kan ya udah biasa lagi. Bahkan segalak atau apa setragis-tragisnya lu hubungan, kalau lu udah sembuh lukanya, lu juga udah bisa maafin. Ya gitu juga seorang anak. Ya apalagi dengan paradigma misalkan durhaka kepada orang tua lah, ya nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anak lah, marahnya juga itu adalah sayang lah dan sebagainya macam. Bisa-bisa loh ya. Ada siksaan terhadap terhadap anak aja bisa jadi diem karena paradigma demikian. Eh, Sementara kita itu selalu menuntut keadilan, dan keadilan, ya keadilan dari mana kalau misalkan kita cuma memandang orang tua selalu benar, anak selalu salah. Ya gue juga orang tua, gue punya anak gitu ya. Dan gue ketika misalkan dalam suatu acara sekalipun, gue tuh selalu bilang semoga anak gue ini bisa nyelamatin gue di akhirat kayak gitu. Bukan semoga anak ini nurut sama gue sebagai orang tuanya, enggak lah. Sampai sekarang lah ya. Eh, dan di postingan ini bisa disebutin bahwa justru marah itu bisa jadi titik awal seseorang mulai hidup lebih sehat. Ya, bisa jadi dan besar kemungkinannya. Tapi ini salah satu nilai yang nggak mau diakuin yang sering gue singgung. Jadi si marah ini kadang-kadang itu awal baru, oke. Bahkan kadang-kadang penguat, oke. Kadang-kadang ya udah kemarin gue udah marah, gue udah mulai hidup baru. Dalam artian gue bisa menyikapi bagaimana nanti ke depannya. Mulailah dia dengan hidup setelah marah itu. Jadi sebenarnya marah itu banyak manfaatnya gitu. Dan asalkan kita sebetulnya marah itu bukan niat karena benci, tetapi tanda melindungi diri. Melindungi diri itu juga penting. Melindungi diri juga itu bahkan menurut gue itu wajib ya. Dan kadang yang paling tahu sebuah luka, sebuah penderitaan, sebuah apa yang dialami, kadang-kadang cuma orang itu sendiri yang tahu. Ya kita menurut pengalaman kita bisa jadi kita dapat pengalaman yang gak dialami oleh orang itu. Jadi nggak bisa pengalaman kita, bahkan pola pikir kita itu jadi patokan buat orang lain. Konyol sih gue bilang sih. Iya. Asalkan bukan dengan dasar benci, asalkan tidak merugikan, ya udah apa yang lu persoalkan sih sebetulnya. Dan marah ini kadang jadi warning juga bahwa eh gua mau berhenti disakitin, oke kalau gua harus marah, gua marah deh sekalian. Yang artinya warning juga. Ya jangan sampai bagaimana anak kita itu bisa jadi pemarah, bisa jadi pendendam, ya gimana caranya kita jadi orang tua yang baik, ya that's it. Gak usah misalkan ngegada-gadain, oh kita ini sama Tuhan ditinggiin. Oh, kalau lu nggak nurut, lu berarti nggak nurut ke Tuhan. Bullshit gitu. Dalam artian gini, kalau kita berdoa, bisa nggak sih kita berdosa ke anak? Bisa. Bisa nggak sih kita tuh durhaka ke anak? Bisa. Ada. Bisa nggak sih anak kita tuh nuntut kita di akhirat? Bisa loh.
Jangan bilang nggak bisa. Nah, hal-hal yang kayak gini, 3 hal ini kadang-kadang dilupain. Sehingga akhirnya kalau dibilang terlena, ya terlena aja. Oh, kita diangkat lagi sama Allah. Oh, kita ini digedein kok. Santai aja. Yang ada juga anak yang harus nurut ke kita, kita mau nggak usah ngikutin atau nggak usah ngedengerin anak. Ya lu IQ-nya berapa bisa berpikir kayak gitu. Ya artinya jangan sampai bahwa lu nganut suatu perkara yang mendukung lu, tapi lu nggak mau nganut atau nggak mau dengerin hal-hal yang nggak nurut sama lu, meskipun itu datangnya dari agama sekalipun. Amit-amit ya. Ya, artinya bukan berarti gua menyuruh anak-anak itu buat ngelawan orang tua, bukan. Tetapi ini kita saling sadari aja bahwa anak bisa marah, anak bisa kecewa, dan kita pun orang tua juga manusia. Ada satu sisi kita pun nggak ngerti, ada satu sisi kita pun nggak tahu apa yang terbaik untuk anak-anak kita atau keturunan-keturunan kita. Dan efek dari orang tuh kadang panjang banget. Ada salah satu pemain muda MU, gue lupa lagi siapa namanya ya, dulu populer banget namanya. Itu digadang-gadang sebagai pemain masa depan, tapi kok nggak berkembang. Ternyata pas diteliti apa penyebabnya, didikan orang tua. Jadi yang sering gue sampaikan itu lagi nih, kalau kita diangkat derajat sama Tuhan, berarti sebenarnya ada tugas yang nggak mudah buat kita itu. Kayak gitu. Ya kalau dalam ajaran gue, ajaran Islam ya, yang ngejadiin misalkan dia itu bahkan bisa pindah ke suatu agama yang artinya bisa jadi seorang yang gimana aja, itu gimana orang tuanya. Sebagai ikhtiar, ya kalau hasilnya ya bukan lagi kehendak kita atau diserahin ke Tuhan kayak gitu. Oke, semoga postingan ini bisa saling menjaga satu sama lain, baik anak maupun orang tua. Anak harus dibimbing, anak harus dididik, anak harus di anak harus dikembangkan potensinya, anak harus dipelihara, tetapi bukan berarti kita sebagai orang tua seenaknya. Kayak gitu. Oke, sebenarnya thanks for all.